warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi kita akan belajar PPKN. Hari Kamis tanggal 18 Februari tahun 2021. Hari ini kita akan belajar mengenai pemerintahan pusat. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, agar kita selalu diberikan kemudahan, maka kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, jangan lupa juga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar kita semua selalu dijauhkan dari virus COVID-19. Nah, sesuai tadi yang sudah Miss sampaikan, bahwasanya kita akan belajar tentang pemerintah pusat. Apa sih pemerintah pusat itu? Kalian pernah dengar istilah pemerintah pusat? Belum? Oke. Nah, pemerintah pusat adalah pemerintahan yang berada di pusat sebagai penyelenggara pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden dan juga para menteri-menteri negara. Nah, Miss ulang ya. Jadi, sistem pemerintah pusat itu adalah pemerintahan yang berada di pusat sebagai penyelenggara pemerintahan negara. Nah, pemerintah pusat ini meliputi apa saja sih, Miss? Yang pertama ada presiden, yang kedua ada wakil presiden. Nah, kemudian ada kementerian negara, juga pejabat yang berkedudukan setingkat dengan menteri negara. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya, dimulai dari presiden. Nah, ini gambar siapa nih? Iya benar, gambar Bapak Presiden Joko Widodo. Tahu yang sering disapa Pak Jokowi. Nah, presiden ini adalah pemerintah pusat, yaitu yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, presiden ini adalah sebagai kepala negara. Pasti presiden mempunyai tugas dan kewenangan-kewenangannya. Apa saja tugas dan kewenangannya? Yang pertama, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Kemudian, presiden juga memiliki tugas yaitu menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Kemudian, presiden juga dapat menyatakan keadaan bahaya dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Nah, presiden juga mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Nah, itu adalah tugas dan kewenangan presiden. Nah, di sini teman-teman kelas 6, apakah ada yang bercita-cita untuk menjadi presiden? Kalau misal ada, Miss doakan semoga cita-citanya terkabul menjadi seorang presiden. Nah, selanjutnya tadi ada presiden. Nah, tentu saja presiden ini dibantu oleh seorang wakil presiden. Nah, seperti yang ada dalam gambar, ada foto Bapak siapa? Ayo, ada yang tahu tidak? Iya, benar. Ada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden Republik Indonesia.
Nah, perlu kalian ketahui bahwa sebelum Undang-Undang 1945 diamandemen, wakil presiden ini dipilih oleh presiden. Nah, namun sejak tahun 2004, calon wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Nah, pemilihan umumnya ini dalam satu paket dengan calon presiden. Jadi ada calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, tentu saja wakil presiden juga mempunyai tugas dan wewenangannya. Yang pertama, tugasnya yang pasti membantu presiden melakukan tugasnya. Yang kedua, wakil presiden dapat mengganti presiden sampai habis waktunya jika presiden berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama masa jabatannya. Tahu juga ketika presiden meninggal dunia. Nah, otomatis yang akan menggantikan yaitu wakil presiden. Nah, kemudian wakil presiden ini juga mempunyai tugas melakukan pengawasan operasional. Nah, melakukan pengawasan operasional kepada siapa, Miss? Nah, jadi wakil presiden melakukan pengawasan operasional dengan bantuan departemen-departemen yang dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal dari departemen yang bersangkutan. Nah, pemerintah pusat tadi ada presiden, ada wakil presiden, kemudian yang ketiga ada Kementerian Negara. Nah, selain dengan wakil presiden, tentu saja presiden juga dibantu oleh menteri-menteri negara. Apa itu menteri? Menteri adalah pembantu presiden dalam bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya. Nah, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian negara terdiri dari Menteri Negara Koordinator, Menteri Negara yang memimpin departemen, Menteri Negara non-departemen dengan tugas khusus, dan pejabat tinggi setingkat Menteri Negara. Nah, yang pertama ada tugas dari menteri, yaitu memimpin departemen sesuai tugas pokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan membina aparatur departemennya. Kemudian, tugas menteri menentukan kebijakan pelaksanaan bidang pemerintahan yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, membina dan melaksanakan kerjasama dengan departemen, instansi, dan organisasi terkait lainnya. Selanjutnya, ada pejabat berkedudukan setingkat menteri negara. Nah, pejabat tinggi negara berkedudukan setingkat menteri negara dan erat hubungannya dengan kelancaran tugas presiden. Nah, pejabat ini setingkat menteri selalu mengalami perubahan dalam setiap kabinetnya. Nah, apa saja Miss pejabat yang berkedudukan setingkat menteri negara? Yang pertama, ada Sekretariat Jenderal. Kemudian, ada Direktorat Jenderal. Selanjutnya ada Inspektorat Jenderal dan yang terakhir unit organisasi lain dan staf ahli menteri. Sekarang kita akan bahas Sekretariat Jenderal. Apa sih Sekretariat Jenderal itu? Nah, Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan dalam departemen yang berada langsung di bawah menteri. Nah, Sekretariat Jenderal ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Nah, Sekjen melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri dan berkewajiban memberikan petunjuk, mengawasi, dan membimbing pekerjaan. Nah, selain itu, Sekretaris Jenderal juga menyampaikan laporan berkala kepada menteri tentang keadaan dan perkembangan departemen. Nah, sekarang Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana teknis dari sebagian tugas pokok dan fungsi departemen yang berada langsung di bawah menteri. Nah, Direktorat Jenderal ini juga dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal atau yang disebut dengan Dirjen. Nah, tentu saja Direktur Jenderal memiliki tugas yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok departemen di bidangnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri.
Nah, Direktorat Jenderal juga harus memberi petunjuk, mengawasi, dan membimbing pekerjaan direktur serta pimpinan unit organisasi yang berada di bawahnya. Oke, selanjutnya ada Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan dalam departemen yang berlangsung di bawah menteri. Nah, Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal atau yang disebut Irjen. Nah, tugas pokok Inspektorat Jenderal adalah melakukan pengawasan dalam lingkungan departemen terhadap pelaksanaan tugas semua unsur departemen agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang terakhir ada unit organisasi lain dan staf ahli menteri. Nah, Presiden dapat membentuk suatu badan atau pusat dalam lingkungan departemen sebagai pelaksana tugas tertentu yang tidak tercangkup dalam unsur-unsur yang ada dalam departemen. Nah, jadi bila dipandang perlu, menteri dapat dibantu oleh staf ahli yang terdiri dari sebanyak-banyaknya hanya 6 orang. Apa itu staf ahli? Staf ahli adalah pegawai negeri yang bertugas mengolah dan menelaah masalah-masalah secara keahlian atas petunjuk menteri. Nah, staf ahli ini diangkat oleh siapa? Nah, staf ahli menteri diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Nah, staf ahli secara administratif berada dalam lingkungan Sekretariat Jenderal. Nah, oke teman-teman, jadi kita hari ini sudah belajar apa? Iya, benar, kita sudah belajar pemerintah pusat. Apa saja pemerintah pusat? Presiden, betul. Kemudian apa lagi? Wakil presiden. Iya, kemudian ada Kementerian Negara dan pejabat berkedudukan setingkat Menteri Negara. Nah, jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita lafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa belajar karena mulai hari Senin kita sudah masuk pekan ulangan harian atau pekan penilaian harian. Nah, jadi selamat belajar untuk teman-teman untuk mengulangi materi-materi yang sudah diberikan oleh miss-missnya. Oke, sekian yang dapat Miss sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.